Oke, halo, selamat malam semuanya. Di sini saya Kiki, selaku dari Sun Education. Di sini ada acara dari Wardaya College dengan Monash Malaysia untuk mengetahui lebih lanjut untuk proses aplikasi, untuk beasiswa, dan lain sebagainya, general information tentang Monash Malaysia juga. Nah, di sini saya dari Sun Education Group akan mempresentasikan sedikit untuk lebih jelasnya apa itu Sun Education Group sendiri. Sebentar aku share screen dulu ya. Oke, di sini udah kelihatan belum ya screen aku? Hopefully udah kelihatan ya. Oke, nanti gini, Sun Education Group itu membantu kalian untuk kalau kalian mau ke luar negeri nih, gitu, apply ke luar negeri, ke university di luar negeri, kalian bisa memakai jasa Sun Education sendiri. Lalu, kita itu adalah the largest and most complete international education consultant in Indonesia. Nah, apa aja sih yang kita wakili dari Sun Education sendiri? Kita mewakili ada Australia, New Zealand. Untuk Asianya sendiri kita pegang Malaysia, China, dan Singapura. Lalu ada UK, Europe, dan Switzerland. Gitu, banyak banget yang di sini. 16 negara yang bakal kita bantu untuk proses aplikasi kalian. Kalau misalnya kalian mau apply ke university masing-masing, seperti itu. Nah, untuk gimana sih biar tahu misalnya kalian nih mau ke luar negeri gitu kan, apa aja yang perlu di-consider kalau misalnya kalian mau kuliah di luar negeri. Yang pertama adalah education budget dulu nih. Kira-kira budgetnya kalian itu berapa sih kalau misalnya mau kuliah di luar negeri gitu. Misalnya 300 sampai 500 juta gitu. Nah, itu nanti kemana, nanti kita bisa arahin juga gitu. Terus distance-nya, jaraknya. Kalian mau yang dekat atau yang jauh? Kalau misalnya yang dekat, kita bisa ke Asia aja nih. Contohnya ke Malaysia, Monash lah ya. Lalu kalau misalnya kalian mau yang jauh, bisa ke Europe juga, ke Swiss gitu. Atau UK, atau Netherlands juga. Independency level, itu juga bisa. Terus environment preference, kayak culture, prestige-nya gimana. Lalu post-graduation plans. Post-graduation plans itu setelah kalian lulus dari university itu tuh kalian mau ngapain sih gitu. Terus environment preference-nya itu seperti kalian itu mau pasti maunya country-nya yang safe ya, yang safe gitu, clean dan lain sebagainya. Itu pasti itu untuk hal-hal yang perlu dikonsider sebelum kalian mau pergi ke luar negeri gitu, mau apply di luar negeri, mau sekolah di luar negeri gitu. Nah, ini ada admission prosesnya juga nih. Nah, di Sun Education sendiri, kita itu menyediakan consultation, dan ini semuanya itu free. Jadi dari consultation, terus habis consultation itu kan pasti kalian tuh nggak mungkin satu kali aja nih, udah fix banget nih aku mau ke sini gitu. Pasti kalian itu masih mikir-mikir lah ya, mau kemana sih, ke apa namanya, major-nya apa, university-nya mana aja gitu, kalian kan pasti masih bingung lah ya kadang-kadang gitu. Nah, consultation itu memerlukan waktu 2 bulan sampai 2 minggu sampai 1 bulanan lah gitu. Nah, setelah kalian fix nih, kalian apply. Nah, apply-nya itu kita bakal infoin dokumen needed to apply-nya apa aja gitu. Terus biasanya sih kita butuhnya raport sama IELTS, itu yang paling penting ya. Lalu nanti setelah apply ke university, nanti sekitar 1 sampai 2 bulanan itu, ya sebenarnya nggak sampai 1 sampai 2 bulan sih, 1 bulanan lah maksimal, itu kalian mendapatkan offer letter. Offer letter itu ada yang conditional dan full offer. Kalau full offer berarti kalian udah full accepted di sana, kalau conditional berarti ada hal-hal yang perlu kalian submit lagi nih di university itu. Pay tuition fee ini sebenarnya pay deposit sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah fully accepted di university tersebut, kalian pasti ada depositnya gitu. Lalu setelah udah settled semua,
Habis itu kalian cari accommodation-nya. Accommodation-nya bisa dibantu kita juga. Tapi kalau misalnya kalian udah ada relatif di sana atau udah ada preference mau tinggal di mana, itu kalian bisa juga cari sendiri gitu. Tapi kita pasti bantu sih gitu. Lalu setelah accommodation-nya juga udah, habis itu kita bantuin visa. Masukin visa ke embassy-nya kita juga bantu. Lalu setelah visanya selesai, habis itu langsung ke pre-departure briefing. Pre-departure briefing itu sebelum kalian berangkat, nanti ada penjelasan sedikit tentang gimana ini dokumennya ini gitu. Terus apa aja yang dibawa gitu. Nah, dari consultation sampai pre-departure briefing itu kalian konsultasinya sampai selesai itu ke kitanya free gitu. Jadi pokoknya kita tidak memungut biaya apapun gitu. Jadi kalian pembayarannya itu ke pihak yang bersangkutan saja gitu. Jadi free ya untuk consultation sampai pre-departure briefing. Jadi pokoknya kalian tinggal terima jadi aja gitu. Lalu juga ada scholarship. Scholarship-nya itu biasanya misalnya kalian mau yang full itu yang ada PDP atau yang kayak apa ya, cheapening atau apa gitu. Nah, dari yang university-nya sendiri pasti juga menawarkan scholarship. Itu kisarannya dari 10 sampai 50%. Kalau dari university-nya langsung, kita juga pasti membantu kalian untuk mendapatkan scholarship itu. Gitu. Tapi yang jelas very kompetitif juga, akademik sama English-nya juga harus bagus. Partial atau full juga. Lalu ini Sun Education itu ada banyak banget nih cabangnya. Aku sendiri ada di Tanjung Duren, deket banget sama Wardaya College yang di Tanjung Duren juga. Jadi kalian kalau udah les di Wardaya, bolehlah mampir ke Tanjung Duren. Mau konsultasi, mau main, mau nanya apapun, mau nanya les Inggris juga, oke, kita ada gitu. Nah, aku sih sekian aja untuk untuk presentasinya mengenai Sun Education sendiri. Nanti kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa langsung kontak ke Bobby, ada nomornya di situ, kalian bisa langsung chat kontak aja ke Bobby gitu. Mungkin ada pertanyaan. Aku baca chat dulu ya. Oke, thank you Bu Kiki. Sama-sama Koko, ya. Ya, oke. Saya akan mulai sebelum kita masuk ke Ibu Christine dan Iren ya. Oke, selamat malam semuanya. Oke, perkenalkan saya dengan Dr. Anton Wardaya. Ya, saya adalah founder and CEO dari Wardaya College. Jadi pada malam hari ini, Kamis 12 November, terima kasih untuk Ibu Christine Putri dan Iren Sunario. Ibu Christine adalah perwakilan resmi dari Monash University Malaysia yang ada di Indonesia, dan Ibu Iren Sunario adalah mahasiswi Monash University Malaysia yang merupakan tahun terakhir. Terima kasih juga Ibu Kiki yang sudah membawakan, jadi kalau misalnya mau ngurusin tentang Monash University Malaysia bisa langsung kontak ke Sun Education ya. Oke, jadi ini kita akan dengar langsung bagaimana cara apply ke Monash University dan bagaimana cara mendapatkan beasiswanya. Dan ini jika kalian ingin terkonek dengan Wardaya College, kalian bisa langsung ke nomor berikut, nomor WA, dan ini adalah media sosial kami. Oke, untuk waktu dan kami persilahkan kepada Ibu Christine. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sebentar aku coba share screen dulu. Oke, selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir untuk hari ini. Perkenalkan, nama aku Christine Putri, aku perwakilan untuk Monash University Kampus Malaysia untuk Indonesia gitu. Nah, aku juga mau terima kasih untuk Wardaya College yang sudah memfasilitasi sesi ini gitu. Oke, di sesi ini ada beberapa yang akan aku cakup ya. Yang pertama itu
untuk Malaysia as destination, lalu tentang Malaysia Campus sendiri, dan juga nanti ada sharing session dari our current students-nya gitu dengan Iren yang kebetulan juga alumninya dari Wadaya College juga gitu. Oke, nah aku akan mulai dengan play video. Jadi ini short video perkenalan tentang Monash University, kampusnya gimana, dan juga Malaysia in general. Gitu. Oke, play dulu. Welcome to Monash. Welcome to Monash Malaysia. Konnichiwa. Yokoso Monashへ. Selamat datang. Monash University Malaysia. Welcome to Monash. Monash University Malaysia. Love it here. It's going to be a great experience. You're going to enjoy it here. Monash rock. Monash rock. I absolutely love it here. Oke, tadi videonya untuk Monash University Kampus Malaysia dan juga Malaysia in general. Oke, sekarang aku akan mulai nih. First thing first, why study in Malaysia? Nah, kalau kalian sendiri mungkin yang hadir di sesi ini mungkin punya pilihan negaranya untuk destinasi banyak ya, seperti tadi mungkin Sun Education juga sudah bilang mereka represent ada 16 negara. Jadi pilihan untuk studi ke luar negeri itu benar-benar unlimited dan banyak gitu. Nah, di sini aku akan kasih tahu nih 5 alasan kenapa kamu harus pilihnya Malaysia sebagai further destination nih. Jadi untuk further study kayak untuk nanti mau lanjut ke kuliah S2 atau ke kuliah S1 gitu, kenapa harus pilihnya Malaysia. Oke, yang pertama ini you'll get quality education with affordable tuition fee gitu. Jadi sebenarnya udah bukan rahasia lagi kalau memang tuition fee atau biaya kuliah di Malaysia itu benar-benar terjangkau gitu. Sebenarnya ini efek dari kurs ya gitu. Jadi currency exchange-nya di Malaysia itu biasanya dengan rupiah itu kan sekitaran 3.000 sampai 3.500 ya, itu fluktuatif. Jadi itu masih terhitung affordable dibandingkan negara-negara lain gitu. Seperti negara tetangga terdekat pun seperti Singapura itu mungkin sudah 9.000 mencapai 10.000 per dolarnya gitu. Oke. Nah, yang kedua ini living expenses-nya. Jadi untuk biaya hidupnya juga itu significantly lower gitu. Jadi dibandingkan negara-negara seperti Australia, UK, US itu tuh untuk dari biaya hidupnya itu benar-benar terjangkau. Nanti aku akan ada section khusus untuk ngejelasin nih rincian biaya hidupnya gimana sih kalau di Malaysia. Oke, alasan ketiga ini shorter study durations without compromising education quality. Jadi
Kalau mungkin di Indonesia itu kuliahnya biasanya standar 4 tahun ya, gitu, kuliah 4 tahun. Nah, kalau di luar negeri itu relatif itu kurang lebih biasa 3 tahun gitu. Jadi di Malaysia ini kuliahnya biasa kurang lebih 3 tahun. Nah, memang ada beberapa jurusan yang masih 4 sampai 5 tahun, tapi itu biasa jurusan seperti kayak kedokteran atau teknik itu memang nggak mungkin dilakukan dalam 3 tahun gitu. Tapi dengan durasi yang singkat ini gitu ya, jadi begitu kamu kalau kamu pilihnya ke Malaysia nih sudah studi 3 tahun, lalu pas tahun keempat teman-teman kamu nih baru mau masuk ke tahun terakhir, kamu sudah bisa mulai pencarian kerja, jadi bisa colong start lebih awal gitu. Oke. Nah yang keempat ini mungkin agak mirip dengan Indonesia ya, jadi religiously and culture diverse gitu. Jadi culture-nya ini rich banget di Malaysia. Untuk penduduk aslinya sendiri juga ada 3 race, jadi ada untuk Melayu, ada Chinese, ada India gitu ya. Nah ini kalau kalian tadi lihat di videonya juga itu kan banyak banget jenis makanan yang bisa kalian coba juga nih gitu, dengan culture yang rich juga jenis makanannya juga banyak, dan untuk experience-nya juga, immersion-nya juga banyak dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Malaysia. Oke. Nah yang terakhir, nah ini antara penting nggak penting, jadi warm tropical climate and very close to home gitu. Jadi kalau secara lokasi kan itu dekat banget ya, terbang mungkin sekitar 1,5 jam sudah sampai gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian misalnya homesick atau orang tua mau visit itu juga gampang, tidak pakai visa langsung bisa datang. Dan yang penting nih ya ini tropical climate-nya masih warm gitu. Jadi biasanya kalau perubahan cuaca itu benar-benar bisa signifikan. Aku pernah menemukan beberapa murid yang pergi ke negara yang dingin tuh jadi terganggu studinya, akhirnya jadi end up nggak selesai gitu. Jadi sebenarnya pilihan di Malaysia ini yang dengan cuacanya hampir sama dengan Indonesia, salah satu juga bisa opsi buat kalian. Oke. Nah, yang tadi kan kenapa studinya Malaysia. Nah, kenapa harus Monash University Malaysia gitu. Jadi Monash ini kita foreign university pertama yang berdiri di Malaysia. Jadi kita diundang oleh pemerintah Malaysia untuk buka kampus dari 98. Jadi sudah berdirinya cukup lama ya. Sampai sekarang ini berarti kita sudah 22 tahun berdiri di Malaysia. Dan murid kita saat ini yang sedang berkuliah nih kurang lebih ada sekitar 8.900 murid dari 78 negara gitu. Jadi kita juga banyak murid-murid dari murid-murid internasional yang studi di kampus Malaysia. Oke. Nah di sini paling penting nih gini, kita soalnya banyak kalau kampus itu yang mungkin lulusan dosennya mungkin lulusan hanya sampai S2 aja gitu. Nah, kalau untuk di Monash 69%, jadi sudah lebih dari 50% itu sudah pegang doktorat gitu. Jadi doctoral degree dan sudah PhD holder gitu. Dan 31% itu expat gitu. Jadi selain teacher local Malaysian, jadi 31% itu international gitu. Termasuk dari Indonesia. Jadi ada dari 34 negara termasuk Indonesia. Jadi kita punya lecture-lecture yang memang sudah stay di sana dan menetap di sana dari Indonesia. Dan juga kita 22/1 gitu. Jadi untuk student academic rasionya juga benar-benar teacher tuh bisa tahu nama kalian gitu ya, bisa hubungannya bisa dekat gitu. Jadi ini juga penting untuk academic staff rasio sama muridnya gitu. Jadi ada perhatian dan intensif. Oke. Nah, ini setara ini apa sih gitu ya? Nah, ini kan ada setara rated as outstanding by Ministry of Higher Education. Oke, Monash University Campus Malaysia ini kan branch campus dari Australia. Jadi kalau secara ranking itu kita share ranking, jadi sama. Jadi mau di kampus Malaysia atau Australia, rankingnya itu sama in terms of world ranking. Jadi world ranking Monash saat ini kita ranking 55 ya, versi QS, lalu kita ranking 64 dari versi Times Higher. Nah, kalau yang setara ini untuk domestik gitu. Jadi untuk Malaysia sendiri kita sudah rated outstanding, jadi 6 star dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan untuk yang uni yang pegang 6 star ini nggak banyak, dari mungkin ada ratusan uni di Malaysia, saat ini hanya 8 uni. Salah satunya Monash University Malaysia. Gitu. Oke. Dan Monash University Malaysia ini
part of global campusnya Monash University in general, jadi kita global university ya, gitu. Dan kita punya 140 partner universitas across the globe, gitu. Nah, ini yang nanti aku jelaskan kenapa benefitnya dengan kita punya partner 140 di across the globe. Oke, nanti aku akan sampai ke part itu. Dan yang terakhir ini excellent employability and career prospect upon graduation. Jadi untuk rankingnya sendiri saat ini ranking Monash University itu 66 di dunia untuk graduate employability gitu. Jadi di sini memang cukup penting nih gitu. Jadi kebanyakan murid-murid dari lulusan Monash University sekitar 60% udah secure lulusan dari Monash, tapi 40% harus dari kemampuan muridnya juga gitu. Jadi ini benar-benar beneficial banget dengan kamu lulusan dari Monash University. Oke. Nah, where are we gitu. Jadi kampus Malaysia ini ada di mana sih posisinya? Jadi posisinya kita di township namanya Sunway City gitu. Mungkin ada yang sudah pernah jalan-jalan ke Malaysia atau pernah ke Sunway gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu Sunway itu di mana, lokasinya itu di daerah Subang gitu ya. Di daerah Subang di Selangor state-nya, dan itu kurang lebih sekitar 30 menit nih by car driving ke Kuala Lumpur atau bisa by train juga. Kalau dari KLIA itu atau dari airportnya itu kurang lebih sekitar 40 menit drive. Jadi perjalanan sekitar 40 menit. Dan untuk Sunway ini udah self-sustain gitu. Jadi mungkin kalau yang mungkin yang tinggal di Jakarta gitu ya, kalau misalnya itu tahu area mungkin yang di luar Jakarta di Tangerang BSD itu kan sudah self-sustain city. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi udah ada untuk shopping mall sendiri, udah ada medical, jadi hospitalnya juga sudah ada, kita juga punya theme park gitu ya, terus dari gitu untuk ada hotelnya juga ada, dan banyak universitas juga yang terletak di Sunway City, salah satunya itu Monash University. Oke. Dan untuk fasilitasnya ada apa aja sih? Ada free shuttle bus, itu jadi keliling sekitaran Sunway itu dari pagi ya, dari jam 7 pagi biasa sampai 10 malam. Lalu ada bus rapid transit gitu. Lalu kita juga ada canopy walk ini, jadi menghubungkan dari Monash University ke Sunway University dan ke Sunway Pyramid Mall gitu. Kalau jalan kaki itu ke mall kurang lebih sekitar 20 menit gitu. Dan ada train juga untuk KTM dan LRT untuk ke City Center gitu, atau ke kalau mungkin Malaysia taunya yang Twin Tower, yes, untuk ke Twin Tower itu bisa naik KTM atau LRT kurang lebih sekitar 25 menit gitu. Dan Sunway City ini kita punya polis sendiri gitu. Jadi polisinya selain polisi Malaysia, kita punya auxiliary police sendiri gitu. Jadi sangat safe. Oke. Nah ini our campus. Jadi kalau di sini mungkin yang view-nya pakai komputer mungkin bisa scan pakai handphonenya ke barcode ini, atau mungkin yang nggak bisa scan barcode bisa ke virtualtour.monash.edu.my. Oke. Nah ini aku akan coba share screen ya. Aku akan coba share kayak gimana sih gitu ya virtual tour ini. Karena ini sebenarnya kan nggak mungkin kalian biasanya banyak nih murid-murid datang visit ke kampus Malaysia untuk lihat kampusnya gimana, lihat akomodasi. Nah kan nggak possible sekarang karena lagi COVID juga ya gitu. Makanya kita ada virtual kampus tour ini. Oke, ini aku coba. Oke, nah ini kampusnya kurang lebih seperti ini. Itu jadi nanti bisa dicek. Oke, ini bisa di on off ya suaranya. Jadi ini nanti ada untuk campus facility-nya, terus ada nanti harus dipilih gitu, atau mau lihat misalnya lab-nya, oke, lab engineering kayak gimana sih, lab IT gimana, nanti bisa dilihat di sini. Oke, nah ini aku akan balik ke presentation dulu. Oke, jadi nanti bisa di view untuk virtual tour-nya. Gitu. Oke. Nah, ini aku akan masuk ke school-nya di Monash University. Jadi kita punya 7 faculty ya, jadi ada 7 school yang dijalankan di kampus Malaysia. Oke, yang pertama itu kita ada Arts and Social Sciences. Mungkin agak jarang mungkin murid-murid dari Wadaya yang tertarik untuk Arts Social Sciences, tapi kita ada kalau ada yang tertarik Communication, Public Relations, atau mungkin International Relation gitu ya.
atau jurusan-jurusan seperti Gender Studies, yes itu belajarnya di Arts and Social Sciences. Dan yang bisnis ini aku lihat di registration ada beberapa nih anak-anak yang tertarik bisnis ya. Nah kalau bisnis kita ada apa aja, kita punya jurusan ini ada accounting, applied economics, banking, financial management, business analytics, business law, taxation, econometrics gitu ya, business statistik, international business management dan marketing. Dan murid-murid ini kuliah 3 tahun bisa ambil 1-2 jurusan gitu. Jadi bisa pilih dari 9 jurusan yang kita tawarkan gitu. Nah, engineering ini paling banyak peminatnya biasanya dari Wadaya juga ya gitu. Jadi untuk engineering kita ada 6. Saat ini kita ada teknik sipil, ada teknik kimia, chemical engineering, mechanical engineering, electrical and computer system engineering, robotics, mechatronics, dan software engineering gitu. Jadi ini yang kita tawarkan di kampus Monash University Malaysia, hanya 6 ini gitu. Dan ini kuliahnya 4 tahun. 4 tahun ini nanti bisa dilakukan full di Malaysia atau ke Australia dilanjutkan gitu. Oke. Dan untuk IT kita ada 2 ya, ada Computer Science and Data Science gitu. 2 jurusan ini yang kita tawarkan. Ini kuliahnya 3 tahun kalau untuk faculty IT. Dan untuk Medicine and Health Sciences, jadi ini medicine ya, namanya, jadi jurusannya ada kedokteran dan juga Health Sciences-nya kita punya untuk Psychological Science. Dan kita punya farmasi. Nah, farmasi ini sebenarnya unggulannya dari Monash University sendiri. Saat ini kita ranking 1 di Australia ya untuk farmasi dan ranking 2 di dunia. Jadi untuk dari rankingnya paling tinggi dari per subject area itu farmasi. Kalau yang lain mungkin seperti bisnis tuh masih di top 50 ya, sekitar 30, 40, engineering sekitar 20-an ranking dunianya gitu ya. Untuk IT itu sekitar 100 besar gitu. Tapi yang paling tinggi ini memang farmasi. Dan science ini kita punya beberapa jurusan ya, ada applied microbiology, biotechnology, genomics, bioinformatics, medicinal chemistry, dan tropical environmental biology. Nah ini murid bisa pilih 1-2 jurusan, dan kita juga punya bachelor yang khusus untuk medical bioscience dan food science. Nah yang hadir dengan aku hari ini, Iren itu dia ngambilnya untuk food science, mungkin nanti bisa di-sharing juga untuk experience-nya. Oke. Nah, aku akan go through beberapa dari fakultas ini, nggak semuanya ya, karena aku lihat dari registration ini ada jurusan-jurusan yang memang kira-kira diminati. Jadi aku akan go through satu-satu. Ini apa sih kelebihannya Monash University gitu untuk fakultas ini? Oke, yang pertama bisnis gitu. Bisnis. Jadi untuk di bisnis sendiri kita ada selain belajar gitu, kita ada namanya industry exposure gitu. Jadi ada namanya internship, ada work placement, dan living case study gitu. Nah, previously kerjanya di mana aja sih? Kerjanya kalau misalnya lihat di sini ada Unilever, Nestle, L'Oreal, Citibank gitu ya, itu nama-nama cukup besar. Jadi Monash sendiri kita punya cukup partnership yang banyak untuk perusahaan-perusahaan ini, multinational company, di mana murid-murid bisa ambil either internship atau work placement. Nah, durasinya ini kurang lebih sekitar 12 minggu per penempatan. Apakah bisa di luar Malaysia? Yes, bisa go global, misalnya ada yang mau balik ke Indonesia, atau ke Singapura, ke Brunei, Mauritius, Thailand, Bangladesh, atau Sri Lanka. Jadi bisa ke negara-negara lain selain dari Malaysia. Dan kita juga ada community engagement. Nah, community engagement ini kita ada partnership dengan non-profit organization gitu. Nah, gunanya apa sih? Jadi sebenarnya ini untuk supaya anak-anak ini involved dan engage ke non-profit organization, jadi kayak mereka tahu gimana untuk jadi social entrepreneurs gitu ya, untuk gain experience, untuk bikin fundraising gitu, dan untuk ngajar dari teach untuk refugee ini gitu. Jadi ini di luar belajar kita punya kegiatan lainnya untuk edukasi gitu. Dan untuk industry placement program sendiri ini sebenarnya masuk ke mata kuliah ya, jadi ada 2 industry placement units yang bisa diambil sebagai capstone unit atau elective unit, yang tadi durasinya kurang lebih sekitar 12 weeks untuk internship atau placement. Oke, nah engineering ini aku lihat cukup banyak yang tertarik untuk engineering ya. Oke, untuk engineering sendiri yes, kita ada industry exposure juga, jadi murid-murid ini harus complete 12 weeks minimum gitu ya. Jadi di approve engineering work in industry base after tahun ketiga
gitu. Jadi memang ini harus diselesaikan gitu, walaupun itu zero credit atau tidak masuk ke mata kuliah gitu, tapi ini harus diselesaikan gitu. Nah, biasanya intern kemana aja? Internnya ke perusahaan-perusahaan yang di sini gitu. Jadi ada British Telecommunication gitu ya, ada Intel, mungkin yang nama-namanya cukup tahu, Malaysian Airlines, ada Goodyear gitu, Shell gitu ya. Jadi perusahaannya ini nanti tergantung dari jurusan engineering apa yang diambil, itu nanti akan ditempatkannya sesuai jurusannya. Itu dari kampus yang ngatur penempatannya gitu. Oke, dan kita juga ada Engineering and IT Leadership Program gitu. Jadi ini ada 1 year ya, jadi programnya 1 tahun untuk supaya persiapan jadi engineering leader gitu ya. Jadi di sini nanti ada workshop, ada networking, terus ada industry site, ada untuk leadership summit, ada untuk team building, ada juga untuk job shadowing. Jadi cukup banyak yang dilakukan. Setiap bulan itu pasti ada eventnya, jadi the whole year. Ini memang tidak semua murid bisa dapat, jadi murid-murid yang outstanding ini bisa ikut kegiatan ini. Jadi akan dipilih gitu untuk Engineering IT Leadership Program ini gitu. Jadi berlaku untuk School of Engineering dan School of IT. Oke, dan kita juga punya Engineers Without Borders. Engineers Without Borders ini memang ini ya lembaga untuk volunteer di seluruh dunia tuh ada, dan kita punya chapternya untuk Monash Malaysia gitu. Jadi ini memang experience-nya tidak berupa working, cari kerja, internship whatsoever, ini lebih ke volunteer. Jadi misalnya murid-murid nih pergi ke kota kecil gitu ya, nanti misalnya tempat ini perlu untuk listrik, jadi mereka akan bikin pembangkit tenaga listrik gitu. Jadi selalu ada kegiatan-kegiatannya gitu. Biasanya dilakukan di summer break atau di summer semester. Dan untuk engineering sendiri sudah di-recognized by Public Service Department Malaysia dan sudah excellence ya, rated Tier 5 by Ministry of Education untuk khusus untuk engineering, dan sudah diakreditasi oleh Accreditation Council Malaysia and Australia. Jadi upon completion dari Malaysia pun murid bisa ikut cari kerja ke Australia. Oke. IT. Nah, IT kita juga ada industry exposure namanya IBL ya di sini, industry based learning. Oke, industry based learning ini 22 minggu placement, biasa di semester kelima dilakukan gitu. Nah, ini biasanya murid-murid yang eligible untuk IBL ini akan dapat scholarship dari si perusahaannya di tempat penempatannya gitu. Tapi ini tidak semua murid bisa dapat. Jadi murid-murid yang nilainya bagus nanti ada interviewnya juga gitu ya. Jadi ini biasa dilakukan the full semester di semester 5 gitu. Nah, gimana kalau untuk murid-murid yang nggak dapat qualify untuk IBL gitu? Kalau nggak qualify IBL, tetap ada yang namanya internship, tapi ini 12 minggu aja. Biasanya di summer semester gitu, sesudah tahun kedua. Nah, kemana aja sih murid-murid ini intern? Nah, ini kurang lebih sini. Jadi ada ke Petronas, Monster Technology gitu ya. Nah, ini mungkin kalau yang tertarik IT biasanya cukup familiar dengan nama-nama ini. Dan program ini juga program-program di School of IT sudah di-recognized by International Cell Accord dan sudah accredited by Australian Computer Society. Oke. Lalu farmasi ini juga ada placement ya. Jadi selama tahun ketiga dan keempat itu ada 4 kali. Jadi 2 kali hospital placement, 1 kali community clinic placement, dan 1 kali community pharmacy placement gitu. Setiap penempatan itu kurang lebih sekitar 3 minggu. Nah, penempatan di mana aja? Nah, ini beberapa penempatan yang sudah diambil oleh murid-murid kita gitu. Dan program ini juga accredited by Australian Pharmacy Council dan Pharmacy Board Malaysia. Oke. Lalu School of Science. Jadi School of Science ini juga ada untuk industry exposure ya. Industry exposure-nya biasanya kalau untuk Bachelor of Science ini nggak compulsory ya, jadi itu biasanya lebih berupa elektif. Nah, ini biasanya sekitar 12 minggu. Dan kalau untuk Food Science and Technology and Medical Bioscience ini wajib, karena ini masuk ke mata kuliah, dihitungnya 1 mata kuliah, ini juga penempatannya kurang lebih sekitar 3 bulan gitu. Nanti dari Iren mungkin bisa sharing, karena dia baru akan penempatan nih nanti sesudah semester kelima gitu. Dan kita juga ada across country dan di region Asia juga kita cukup ada
partnership-nya. Jadi walaupun sekarang lagi situasi COVID, jadi tidak bisa internship di Malaysia, Iren akan lakukan internship-nya di Indonesia nanti. Dan program ini sudah recognized by Public Service Department Malaysia dan accredited by International Union of Food Science and Technology. Oke. Scholarship, ini pertanyaan yang paling sering nongol, apakah Monash punya scholarship? Yes, kita ada. Oke. Tapi scholarship ini biasanya sifatnya partial gitu. Jadi memang biasanya paling besar itu up to 10.000 ringgit Malaysia gitu ya. Jadi per semesternya 2.500 sampai 5.000 ringgit gitu. Nah, kalau pakai SMA kelas 3, kita mulai lihat nilainya mulai dari 90 ke atas gitu. 90 ke atas. Kalau 95 ke atas itu akan dapat 5.000 ringgit per semester. Nah, tapi berbeda untuk farmasi nih. Farmasi ini nominal lebih besar, dia 50-25% dari uang kuliah selama 4 tahun gitu. Jadi harus meet minimum admission requirement dan ada participation di luarnya seperti ekstrakurikuler, community engagement, atau mungkin muridnya pernah kompetisi apa gitu. Nah, itu akan ada added advantages-nya gitu. Jadi 50-25%. Nah, aku lihat di registration nih ada murid-murid yang sudah bachelor ya, bachelor mau nyari S2. Untuk S2 kita scholarship-nya itu 100% plus living allowance juga, itu tapi lebih ke beasiswa research gitu. Jadi kalau di sini ada yang hadir yang tertarik untuk cari program S2, kita ada research gitu ya, untuk riset penelitian itu besarannya untuk biaya hidupnya kurang lebih sekitar 2.600-2.700 per bulannya gitu di cover, plus tuition fee-nya itu fully waiver gitu. Oke. Nah, study options-nya ada apa aja sih gitu ya? Kan yang pasti kuliahnya full di Malaysia, yang pertama pasti kuliah full di Malaysia. Study options yang kedua, ini ada namanya interkampus transfer gitu. Jadi murid-murid dari kampus Malaysia bisa transfer ke kampus Australia gitu. Jadi sesudah minimum studi 1 tahun atau 2 semester itu sudah bisa transfer ke kampus Australia. Tapi there's a catch gitu. Kalau kalian transfer, otomatis biaya kuliah akan mengikuti biaya kuliah Australia karena kalian sudah tidak terdaftar sebagai murid Malaysia dan akan terdaftar sebagai murid kampus Australia gitu. Dimana untuk biaya kuliahnya itu kalian nanti bisa ada perbandingan, itu lumayan signifikan dari kursnya gitu. Oke. Nah, yang kedua ini ada intercampus exchange program. Exchange program ini apa sih? Jadi selama 1 semester bisa ke kampus Australia, jadi kuliah di sana dan nanti balik lagi ke Malaysia. Nah, dari segi biaya ini karena masih terdaftar sebagai murid Malaysia, biaya kuliahnya akan mengikuti biaya kuliah Malaysia. Hanya biaya hidup akan mengikuti nanti biaya hidup kuliah di Australia, biaya hidupnya berapa per bulan, ya nanti akan mengikuti biaya hidup Australia. Oke, lalu kita punya intervarsity exchange program. Nah, tadi kan aku ada bilang ada kurang lebih sekitar 140 partner ya, gitu, di 30 negara gitu. Jadi ini bisa diambil maksimum 2 semester ke negara-negara ini gitu. Jadi negaranya banyak ya gitu, ada 30 negara. Ini hanya sampel yang aku tulis di sini yang rata-rata murid tertarik untuk ambil kuliahnya gitu. Nah, while kuliah di sana karena masih terdaftar sebagai murid kampus Malaysia, biaya kuliahnya kan tetap mengikuti biaya kuliah Monash University Malaysia dan biaya hidupnya tapi akan mengikuti negara setempat. Ini bisa maksimum 2 semester gitu. Nah, kalau kalian tertarik untuk program ini, mau lihat lebih lanjut, nanti bisa buka ke websitenya di sini ya, jadi monash.edu.my/study-abroad gitu. Oke. Nah, ini ada sedikit sharing gitu. Jadi murid ini ambil 1 semester itu di Butler University. Butler University itu di Indiana, di US, dan 1 semester lagi di Auckland. Jadi kalau ada yang nanya, Kak, aku mau ambilnya 1 semester di Monash Australia, 1 semester misalnya ke University of Auckland, bisa nggak? Yes, possible gitu. Jadi bisa di 2 negara yang berbeda gitu. Tapi harus diingat kalau exchange ke negara berbeda itu kan nanti biasanya tiap negara itu kan punya tahun ajaran yang berbeda-beda nih gitu. Mungkin seperti Indonesia itu dari Juli ke Juni, kalau Malaysia itu Januari ke Desember gitu ya. Nanti
tiap negara lain juga beda gitu. Jadi itu penyelesaian kuliahnya nggak mungkin pas dalam 3 tahun. Biasanya itu pasti akan ada meleset-meleset kalau exchange-nya terutama ke negara lain dan negara yang berbeda gitu. Oke. Nah, ini student life. Jadi kegiatannya apa aja sih kalau di Monash gitu ya. Jadi kita punya namanya ini ada Club and Society Weeks. Mungkin Iren nanti bisa kasih tahu juga. Jadi ini kayak the whole week mereka ini akan klub-klub yang ada di Monash ini akan cari invite murid-murid baru biasanya untuk supaya join dengan klub-klubnya yang ada di Monash University. Klubnya tuh ada berapa sih gitu, ada kurang lebih sekitar 58, ini run by students gitu, jadi club and societies, jadi ada 21 untuk sports club, 15 untuk special interest club, ada 8 academic club, performing arts, dan culture club juga gitu. Jadi nggak cuma belajar, di Monash juga banyak kegiatan lainnya, jadi kegiatan ekstrakurikuler. Oke, lalu kita juga ada Monash Cup. Monash Cup ini apa sih? Kalau lihat di sini kan ada 4 nih, 4 itu kan seperti mungkin kalau di Hogwarts ya, itu kalian mungkin baca Harry Potter, itu ada 4 house. Nah, di sini juga kita punya 4 house. Nah, ini biasanya akan di-split berdasarkan dari disortingnya berdasarkan dari student ID kalian gitu. Jadi student ID kalian 2 digit terakhir ini akan disorting ke salah satu dari houses ini, dan ini ada competition between houses untuk macam-macam. Jadi ada misalnya sports, ada untuk cheerleading, ada dance, ada, jadi kegiatannya banyak banget gitu untuk Monash Cup ini gitu. Oke. Lalu kita ada culture night karena murid kita itu sekitar 35% international students, jadi mereka bisa showcase dari culture masing-masing negara gitu. Dan ada annual ball, jadi prom night, yes, kalau di Indonesia ada prom night, di sana juga kita ada prom night, jadi every year ini biasanya ada prom night-nya biasa di hotel, gitu. Accommodations, jadi ada great variety accommodations ya, walking distance ya dari Monash, yang pertama itu ada Sunway Monash Residence, ada Sunview Residence, dan Sunview Apartment, gitu. Nah itu yang dimiliki oleh Sunway, tapi kalau di luar itu banyak juga seperti apartemen di sekitaran kampus Monash University juga atau hostel gitu. Oke. Nah ini aku akan show untuk Sunway Monash Residence. Kita ada pilihannya apa aja. Yang pertama single with attached bathroom. Lalu kita juga punya untuk single with shared bathroom, dan juga ada twin sharing gitu dengan shared bathroom. Biayanya berapa sih? Biayanya mulai dari Rp780 sampai Rp1.650 per bulannya, tergantung dari pilihan kamar yang dipilih oleh murid gitu. Nah, estimated living expenses-nya berapa sih? Nah, ini expenses-nya kurang lebih berapa kalau tinggal di Malaysia. Ini sih aku bicarakan kalau tinggalnya di Sunway City ya, di Sunway City. Jadi kalau misalnya ambil hostel yang misalnya kamar single room with shared bathroom itu kurang lebih Rp1.150. Untuk makan itu kurang lebih sekitar Rp750 atau Rp25 per day ya. Ini monthly ya kalau ini. Lalu ada ekstra untuk entertainment dan lain-lain itu sekitar Rp400, dan monthly-nya kurang lebih sekitar 8 juta gitu. Nah ini udah mencakup semua gitu. Dan Malaysia interesting and exciting country. Jadi kalau kuliah di Malaysia kalian bisa nanti travel within Malaysia pun sudah cukup banyak, atau ke negara lain misalnya ke Thailand atau kemana, itu kan juga lumayan dekat jaraknya, jadi bisa explore lebih banyak lagi gitu. Dan seperti tadi di show di video, banyak banget untuk food options-nya. Food options-nya itu affordable price, jadi sekitar Rp25 per hari sebenarnya possible, karena di kampus itu mulai dari Rp6 untuk makannya. Rp6 itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 20.000 ya, gitu. Kalau kalian makan di sini pun kurang lebih sama, gitu. Oke. Sekian dari aku. Jadi kalau nanti mau find out more tentang Monash University bisa ke websitenya, ke monash.edu.my, atau bisa like ke Facebook kita, Monash University Malaysia, atau bisa follow Monash Malaysia di Twitter atau Instagram gitu. Jadi kita biasa akan ada update-update kegiatan kampus, nanti ada program-program apa saja, nanti bisa cek di salah satu sosial medianya atau di website Monash University.
Oke, terima kasih Bu Christine ya buat sharing presentasinya. Oke, untuk waktu dan kesempatan kami persilakan untuk Iren Sunario ya, mahasiswi dari Monash University Malaysia. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, siswa-siswi sekalian yang mau bertanya silahkan bisa di Zoom chat atau di YouTube chat ya. Oke, thank you. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Jadi saya Iren Sunario, saya sekarang di year 3 semester 1 belajar Bachelor of Food Science and Technology. Jadi hari ini saya akan cerita gimana sih experience belajar di Monash Malaysia sama kayak di Malaysianya itu sendiri. Jadi tadi seperti Kak Christine udah bilang, dikit dong tentang Monash. Jadi ini student life-nya. Jadi kayak yang tadi Kak Christine udah bilang, di foto kiri itu ada orientation badge. Jadi orientation di Malaysia itu di kampus Malaysia itu benar-benar beda ya, kayak di Indonesia kita tuh orientation benar-benar have fun sama senior-senior. Kita orientation cuma 3 hari, terus di akhir orientation itu kita pergi ke theme park yang dekat sama sekolah itu Sunway Lagoon yang kurang lebih cuma 15 minutes walking dari sekolah. Terus kita juga ada Monash Cup sama Monash Cultural Night yang tadi udah dibicarain, semua masih banyak lagi program-program seru. Nah, habis itu student life. Student life itu, jadi kayak yang tadi dibilang, itu klubnya banyak banget yang bisa cater sama your interest. Nah, jadi di foto kiri saya ada join Leo Club. Jadi kita suka banget gathering, kurang lebih sebulan sekali. Terus acaranya juga banyak banget. Bisa kita suka ke pantai buat bersihin sampah di pantai. Terus ada juga pernah ke zoo negara. Terus masih banyak lagi seru. Jadi kita di Monash belajar itu kurang lebih 12 weeks ya. Nah, terus dengan 1 minggu midterm break di tengah. Jadi benar-benar dari 12 minggu itu benar-benar ramai banget sama activities. Ini di kanan juga saya ada join Monash Trading Club. Jadi saya belajar trading dari klub di Monash juga. Nah, untuk Food Science and Technology. Gimana sih belajar Food Science and Technology? Kita tuh suka ada industry visit. Jadi foto di atas itu pernah ke Yakult, terus yang di bawah itu pernah juga ke pabrik bir Carlsberg yang di Malaysia. Nah, terus lab projects-nya itu gimana? Ada pernah bikin hard candies, terus pernah bikin kue juga untuk sensory test, sama yang foto di atas itu final project year saya, yaitu bikin mushroom noodles with jackfruit in Korean sauce. Jadi tema final year project tahun ini adalah bikin makanan yang dibuat dari underutilized ingredients sama yang bisa immune boosting karena lagi tengah-tengah pandemi kayak gini. Nah, terus tadi untuk internship ya. Jadi untuk internship itu kita ada 12-week compulsory internship. Nah, itu kita bisa pilih sendiri di mana, dan sekolah cuma bantu supporting letter. Itu kita bisa fleksibel mau kerja di mana, bisa jadi lab assistant, bisa jadi QA, QC di tempat R&D, and kayak yang lab-lab gitu. Nah, itu dihitung kredit dan compulsory karena benar-benar butuh buat kelulusan. Nah, ini accommodation yang tadi bilang, rata-rata yang saya kenal sih cuman banyakan yang tinggal di Sunway Monash Residence sama di Sunny Residence. Kalau saya dulu sendiri saya pernah cobain dua-duanya. Pertama itu saya cobain di Sunny Residence, itu 15 minutes walking dari kampus, tapi karena kebetulan saya banyak labnya pagi, jadi saya akhirnya pindah ke Sunway Monash Residence karena cuma 5 menit walking, jadi kalau telat bisa langsung lari. Terus ini kalau tempat makan di mana sih? Jadi kadang-kadang kalau mepet cuma 1 jam istirahat antara kelas, biasa makan di kafetaria. Harganya kurang lebih 6-15 ringgit. Kalau misalnya jadwalnya agak senggang, biasanya makan di Rock Cafe itu 5 menit walking. Harganya sekitar 5-15 menit. Harganya 5-15 ringgit. Terus itu jadi tipenya kayak food court ya, kayak hall court style gitu.
atau misalnya kalian mau yang lebih mahal atau banyak options, itu bisa ke SS15 naik MRT atau LRT. Itu banyak juga makanan, dan SS15 ini benar-benar terkenal sebagai boba street ya. Jadi kurang lebih ada 10 toko boba di situ, dan bobanya enak-enak. Dan atau enggak yang dekat sama sekolah tapi makan restoran gitu, Sunway Pyramid. Untuk transportation-nya kebanyakan kita sih jalan kaki. Di situ kalau udah ada fasilitas yang bagus, itu Canopy Walk yang bisa dilihat di foto kanan atas. Ada juga kalau males jalan, ada Sunway Free Shuttle Service. Jadi dia benar-benar keliling Sunway dan gratis. Jadwalnya itu kita tinggal download app di HP, terus kita bisa lihat busnya lagi di mana, terus tinggal naik aja, terus turun terserah di mana. Kalau untuk transportasi umum itu ada BRT, LRT, sama MRT. Nah, kalau misalnya kalian student di Malaysia, kalian bisa apply kayak student card-nya gitu. Jadi kalian bisa naik fasilitas umum ini dengan diskon 50%. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih cepat, nggak mau naik transportasi umum, ada juga Grab. Tapi kalau misalnya kalian nggak apply pakai kartu yang 50% itu, sebenarnya naik Grab full capacity, jadi misalnya mobil untuk 4 orang, sama kalian harga naik BRT individual kali 4 itu harganya kurang lebih sama. Tapi ke leisure time. Jadi kalau misalnya ada jam kosong itu ngapain sih? Kalau misalnya weekend, nggak banyak tugas atau nggak banyak lab report, biasa kita suka ke Sunway Lagoon, soalnya ada all year long pass gitu, 1 year pass. Terus atau nggak ke Kuala Lumpur, karena cuma 30 menit tinggal naik Grab atau naik transportasi umum itu nyampe. Suka ke museum atau boleh lihat di KLCC, karena daerah Subang Jaya, daerah Monash itu kurang lebih nggak ada apa-apa yang seru sih. Jadi kalau mau seru ya ke Kuala Lumpur. Kalau misalnya semester break ada liburan seminggu, biasa kemana? Ke Penang, Ipoh, Genting Highlands, sama Melaka. Monthly budget. Nah, kalau untuk saya sendiri, monthly budgetnya ini kurang lebih accommodation, tadi saya pilih Sunway Monash Residence itu kurang lebih Rp1.000, 1.100, makan itu bisa 400 sampai 500 ringgit lah. Karena biasanya kalau hari-hari biasa saya makannya di cafeteria atau enggak di Rock Cafe, kalau misalnya weekend baru jalan-jalan keluar. Terus kalau untuk groceries itu kurang lebih 200 ringgit, dan address-nya kayak transportation, buat laundry itu biasanya ada available di bawah di apartemennya ya, jadi kayak tapi harus bayar lagi. Sama phone balance itu kurang lebih 200 ringgit, dan totalnya kurang lebih 2.000 ringgit per bulan. Nah, itu sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Iren buat presentasinya ya. Mungkin dari Bapak Ibu, siswa-siswi sekalian yang mau bertanya silakan. Ya. Ini ada pertanyaan. Dari Pak Tony ya. Oke. Yang ada private dulu ini dengan Velda ya, Velda Evril. Oke, silakan Bu. Okay, considering that Indonesian diploma is actually usually given in 6 months of the year, does that mean Indonesian students must take October instead of July? Yes, karena ijazah itu biasanya keluarnya lama, nggak melulu di bulan ke-6 gitu, bahkan kadang-kadang bisa keluarnya itu di Agustus, kadang September gitu ya. Nah, makanya anak-anak Indonesia biasanya masuk di Oktober. Tapi no worries, Oktober itu hanya untuk first year, first semester. Jadi untuk second semester itu akan gabung, anak Juli dan Oktober itu akan terus bareng gitu. Jadi hanya untuk semester 1 aja itu mulainya di Oktober gitu. Tapi nanti sesudahnya akan lanjut ke Februari, Juli, Februari dan Juli gitu. Oke. Next questions dengan Tony Wijaya. Oke, kapan pendaftaran mulai dibuka? Informasi penerimaan pembayaran uang kuliah. Bila ingin mengambil transfer studi, syaratnya apa? Oke, jadi di sini pendaftarannya dibuka itu sebenarnya murid-murid sudah bisa daftar begitu terima rapot kelas 3 semester 1. Jadi di Desember atau di Januari itu biasa sudah mulai bisa daftar.
kita nggak ada kapan buka, jadi kita ada kapan tutup gitu. Jadi tutupnya itu biasanya kalau untuk Oktober gitu biasa tutupnya di sekitaran Agustus gitu. Jadi minggu ketiga atau minggu keempat Agustus itu sudah tutup gitu. Jadi bukan bukanya, lebih ketutup. Jadi untuk penerimaannya sendiri hanya 2 syarat, 1 akademik, bahasa Inggris. Jadi tidak ada tes masuk ya dari Monash University. Jadi baik Australia, Malaysia hanya 2 itu aja gitu. Jadi selama sudah memenuhi syarat akademik dan syarat bahasa Inggris itu pasti keterima di Monash University gitu. Jadi untuk tahu diterima atau tidak itu biasanya nanti akan diberikan offer letter atau surat penerimaan. Nah, biasanya anak-anak yang daftar pakai kelas 3 semester 1 akan dapat conditional offer. Jadi conditionalnya apa? Kondisinya ngelihat nanti nilai semester 2-nya. Jadi kita lihat rapot semester 1 dan semester 2 gitu. Jadi begitu nanti sekitaran Juni itu biasanya sudah keluar ya rapot semester 2, itu nanti baru akan kita cek nih gitu, sudah disubmit. Oke, ternyata memenuhi, nanti akan baru dapat full offernya. Nah, ini baru nanti akan melakukan kayak pembayaran untuk initial fee. Biasanya initial fee biasanya lebih berupa untuk visa atau lebih berupa nanti bisa juga untuk asuransi kesehatan dan lain-lain gitu. Nanti untuk tuition fee gitu. Oke, kalau pembayaran uang kuliah itu bisa dilakukan sesudah visanya approve ya. Jadi visanya approve itu baru bayar untuk sisa uang kuliahnya itu untuk semester 1. Jadi pembayarannya itu per semester gitu. Jadi pembayaran per semester untuk deadline pembayaran biasanya 1 minggu sesudah kelas dimulai gitu. Jadi sesudah kelas dimulai 1 minggu itu seminggu di Jumatnya itu sudah latest untuk bayar. Jadi pembayaran biasanya lakukan boleh sesudah visanya approve. Oke, kalau untuk transfer ke Australia itu biasanya tergantung jurusannya ya, jadi berbeda. Itu range-nya mulai dari 60 sampai 70 gitu. Jadi kalau di Monash itu kita ada namanya grading scale-nya itu starting dari kalau di bawah 50 ya, jadi 49 itu sudah fail ya. Jadi passing grade-nya itu 50 ke 50 ke 59 itu pas. Lalu kita ada namanya kredit. Kredit itu dari 60 ke 69. Lalu distinction itu 70 ke 79 dan 80 ke atas itu high distinction. Biasanya untuk transfer itu ranging yang diperlukan itu mulai dari average credit sampai distinction. Jadi 60 to 70% gitu, tergantung dari jurusan gitu. Jadi kita bukan pakai GPA ya, jadi kita pakai namanya sistemnya weighted average mark. Jadi WAM gitu. Jadi WAM ini mesti rangingnya mulai dari credit sampai distinction 70. Gitu. Oke, untuk dari Michelle, oke, how much the tuition fee? Jadi tuition fee-nya ini gambarannya aja, mulai dari kalau di kampus Malaysia ya, jadi mulai dari Rp40.000 sampai Rp60.000 tergantung dari jurusannya. Tapi yang mahal itu biasanya kedokteran. Jadi kalau untuk medical degree itu biasanya mulai dari 117 sampai 120 ribu ringgit per tahunnya. Nah ini biaya kuliahnya per tahun gitu. Jadi pembayarannya nanti dibagi 2 per semester. Jadi mulai dari 40.000 sampai 60.000 tergantung jurusan. Mungkin kalau jurusan-jurusan yang 40.000 itu biasanya lebih seperti bisnis gitu ya, atau arts gitu. Kalau untuk jurusan seperti IT itu biasanya udah sekitar 46.000. Untuk teknik itu bisa sekitar 49.000. Kalau untuk yang lebih banyak lab ya, terutama ya itu seperti engineering atau sains itu udah sekitar 51.000 gitu per tahunnya. Nanti dibagi 2 kali pembayarannya per semester. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, nanti untuk pendaftarannya itu bisa dibantu dengan Sun Education. Jadi dengan Pak Bobi. Nah, ini ada di share di sini di chat box ya, gitu dengan kontaknya. Jadi nanti bisa kontak dengan Sun Education yang paling dekat itu dengan kantor Wadaya yang di Tanjung Duren, gitu. Nah, untuk mungkin untuk entry-nya aja, entry-nya Monash itu cukup tinggi ya. Jadi untuk informasi entry,
Jadi tergantung jurusan, kita lihat dari KKM sekolah, beda KKM itu beda entry requirement gitu. Jadi nanti kita akan lihat dari kriteria ketuntasan minimal masing-masing sekolah untuk menentukan harus nilainya berapa gitu. Biasanya mulai kalau standarnya di Indonesia biasa KKM-nya bisa sekitar 70-75, jadi mulai dari 80 sampai bisa sekitar 92,5 nilai yang diperlukan untuk masuk ke Monash University. Dan untuk bahasa Inggris harus berapa? Kita terima IELTS atau TOEFL. Kalau IELTS itu kita 6.5, no band less than 6. Kalau TOEFL itu 79. Lalu ada nanti minimumnya berapa, misalnya 12 di listening, 13 di reading, 21 di writing, dan 18 di speaking. Gitu. Jadi ada each band-nya lagi. Gitu. Nah itu bisa dipilih salah satu, either IELTS atau TOEFL. Jadi cuma 2, satu akademik, satu bahasa Inggris untuk diterima di Monash University. Bu Christine, kalau misalnya anaknya mau masuk ke kedokteran ya, medicine school, nah itu persyaratannya seperti apa Bu ya? Kan Monash University kan medicine school-nya juga terkenal nih. Ya, untuk medicine sendiri kebetulan memang dari Malaysia Medical Council-nya tuh tidak menerima dengan kurikulum SMA kelas 3 nih gitu. Jadi memang harus via foundation dulu namanya. Jadi MAFI, kita ada Monash University Foundation Year, harus melalui MAFI dulu, selesai dari program MAFI baru masuk ke tahun pertama universitas gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan itu nilai akademiknya nanti pakai nilai MAFI, nilai bahasa Inggrisnya juga bisa dari nilai dari foundation ya. Lalu yang ketiga ini ada namanya ISET. ISET ini International Student Admission Test. Nah, ini dipakai untuk masuk semua sekolah kedokteran yang ada di Australia gitu. Walaupun kita kampus Malaysia, karena kita juga ijazah dari Monash University, jadi tetap kena yang namanya ISET ini gitu. Nah, ISET ini mulai dari 160 out of 200 yang kita perlukan. Jadi ada ISET, ada akademik, ada bahasa Inggris, dan yang terakhir ada interview. Interviewnya ini nanti kalau sudah lolos semua akan dipanggil untuk interview. Interviewnya lebih ngelihat dari apakah anak ini ada empati gitu ya. Jadi lebih nggak non akademik lah interviewnya, lebih ngelihat kesiapan dan personality si anak ini sendiri. Gitu. Dan pendaftaran terakhir tadi kapan, Bu? Kalau untuk Oktober itu biasanya di Agustus, tapi kalau kedokteran itu kan hanya buka 1 tahun 1 kali ya. Itu biasanya kalau anak lulusan 2021 harus masuknya berarti di Februari 2022, itu tutupnya di November, akhir November kalau untuk kedokteran. Tapi kalau untuk jurusan yang lainnya itu kita setahun ada 3, ada Februari, ada Juli, ada Oktober. Jadi kalau untuk masuk Oktober paling telat itu di akhir Agustus biasanya tutupnya. Oke, dari Bapak Ibu, siswa-siswi sekalian ada yang mau ditanyakan bisa di Zoom chat atau di YouTube chat ya. Ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya itu langsung bisa hubungi ke Pak Bobby Sun Education di 0856 9797 4491 ya. Oke. Jadi nanti biar langsung dibantu ya untuk registrasinya juga dan tidak ada biaya apapun ya untuk itu. Ya, karena sudah partner juga sih. Jadi Sun Education partnernya dari Monash University baik kampus Australia ataupun Malaysia. Oke. Mungkin dari Ibu Christine ada sebagai closing statement, Bu? Sebagai ini penutup webinar kita. Dan nanti dari Iren juga ya, dari Ibu Kiki juga, silakan. Ya, oke. Jadi yang tadi aja sih kalau misalnya nanti mau consider untuk itu, nanti bisa cek lebih lanjut juga untuk di website kita gitu. Nanti kalau jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke Sun Education, mungkin nanti bisa dibikin arrangement terpisah, ada untuk counseling session terpisah gitu. Jadi saya bisa available untuk counseling session terpisah lagi gitu. Dari Kiki mungkin ada yang mau ditambahkan?
Menurutku sih udah cukup sih, Ci. Cuma di highlight aja. Kalau kalian ada yang mau langsung kayak konseling yang tadi Ci Christine bilang, konseling terpisah, mau bertanya lebih lanjut nih tentang Monash Malaysia atau apa-apanya requirement yang lebih detail, kalian bisa langsung hubungi Sun Education aja. Di situ udah ada nomornya Bobby di 0856 9797 4491 gitu. Thank you ya untuk semuanya yang sudah datang, sudah hadir, dan terima kasih juga dari Odaya College sudah menyediakan webinar ini gitu. Oke, mungkin terakhir dari Iren, silakan. Kalau untuk saya itu aja, mungkin kayak even in Monash itu lumayan sibuk sama susah, tapi experience belajar di situ benar-benar enak sih. I mean kayak ya worth it lah. Ya, oke, terima kasih Ibu Christine, Ibu Kiki, dan Iren ya buat semuanya presentasi sehingga webinar Monash University ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Saya dengan Dr. Anton Wardaya mengucapkan banyak terima kasih untuk para audiens, sekitar 35-40 orang ya di YouTube Live juga dan di Zoom chat ini. Oke, terima kasih, selamat malam semuanya, jaga kesehatan, dan salam buat keluarga sekalian.